Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandia Putri Alisya pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi chapter 2 objek 810, yaitu mengenai pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan metode ROI, RI, dan EVA. Untuk memulai materi ini, kita harus tahu dulu apa sih itu pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang berada di dalam organisasi yang digunakan untuk menilai kinerja dari para manajernya berdasarkan laba yang dihasilkan dari dana yang diinvestasikan. Jadi, pengukuran kinerja pusat investasi ini merupakan perluasan dari pengukuran kinerja pusat laba. Pengukuran kinerja ini diperlukan karena divisi yang menghasilkan laba yang tinggi belum tentu berkinerja baik jika dilihat dari laba yang dihasilkannya dengan dana yang diinvestasikan. Nah, selanjutnya kita harus tahu tujuan dari pengukuran kinerja pusat investasi ini. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk mengambil keputusan yang tepat. Contohnya yaitu mengurangi investasi apabila investasi tersebut tidak menghasilkan return yang memadai dan menambah investasi apabila investasi tersebut menghasilkan return yang memadai. Yang kedua yaitu untuk mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu menyediakan alat perbandingan prestasi divisi untuk menentukan alokasi sumber ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pengukuran kinerja pusat investasi. Ada 3 di sini. Yang pertama yaitu pengembalian atas investasi atau ROI, yang kedua yaitu laba residu atau RI, yang ketiga yaitu nilai tambah ekonomi atau EVA. Kita masuk ke pengukuran yang pertama yaitu dengan menggunakan pengembalian atas investasi atau return of investment yang disingkat ROI. ROI ini menggambarkan kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba. ROI ini mempunyai 2 rumus. Rumus yang pertamanya yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Sedangkan rumus yang keduanya yaitu ROI sama dengan margin dikali perputaran. Untuk mencari margin, rumusnya yaitu laba operasi dibagi penjualan. Sedangkan untuk mencari perputaran yaitu penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Untuk mencari aktiva operasi rata-rata yaitu dengan cara nilai buku awal ditambah nilai buku akhir dibagi 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung ROI dari Celimar Company. Di sini kita sudah disediakan laporan laba rugi dari Celimar Company, yaitu penjualannya sebesar 480.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 222.000. Dapatlah laba kotor sebesar 258.000. Kemudian dikurangi beban penjualan dan ADM sebesar 210.000. Maka dapatlah laba operasi sebesar 48.000. Kemudian untuk informasi yang kita butuhkan lagi yaitu nilai buku bersih aktiva operasi awal tahun yaitu sebesar 277.000 dan nilai buku bersih aktiva operasi akhir tahun yaitu sebesar 323.000. Nah, pertama kita cari dulu aktiva operasi rata-rata dengan rumus nilai buku awal ditambah nilai buku akhir dibagi 2 yaitu 277.000 ditambah 323.000 dibagi 2, maka dapatlah hasilnya 300.000. Sekarang kita akan menghitung ROI dengan 2 rumus. Yang pertama rumus laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Laba operasi ini dapat dari laporan laba rugi Celimar Company. Sedangkan aktiva operasi rata-rata tadi seperti yang sudah kita cari di awal tadi. Maka untuk mencarinya yaitu 48.000 dibagi 300.000, maka dapatlah ROI sebesar 0,16 atau 16%. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu dengan margin dikali perputaran. Maka kita cari dulu margin. Margin sama dengan laba operasi dibagi penjualan, sama dengan 48.000 dibagi 480.000 sama dengan 0,10. Untuk perputaran sama dengan penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata, sama dengan 480.000 dibagi 300.000 sama dengan 1,6. Maka margin dan perputaran tadi sudah dapat kita masukkan ke dalam rumus ROI, yaitu ROI sama dengan margin dikali perputaran sama dengan 0,10 dikali 1,6 sama dengan 0,16
sama dengan 16%. Maka dapat kita lihat walaupun rumusnya berbeda, tapi hasil ROI-nya tetap sama. Tapi, walaupun kedua pendekatan menghasilkan ROI yang sama, perhitungan margin dan perputaran mampu memberikan informasi berharga kepada seorang manajer ketimbang dari rumus yang pertama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contoh soal selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat soal mengenai perkembangan ROI tahun 1 dan tahun 2 untuk divisi Electronics dan divisi Medical Supplies. Di sini kita lihat pada tahun 1, ROI divisi Electronics yaitu sebesar 18%. Dapatnya yaitu laba operasi dibagi aktiva operasi rata. Sedangkan pada tahun 2 mengalami peningkatan yaitu menjadi 20%. Kalau kita lihat pada divisi Medical Supplies, ROI pada tahun 1-nya yaitu 18%. Sedangkan pada tahun 2 mengalami penurunan yaitu menjadi 15%. Di sini kalau kita cuma memakai rumus laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata, kita hanya tahu ROI itu meningkat dan ROI itu menurun. Sedangkan kalau kita pakai perbandingan margin dan perputaran, bisa kita lihat pada divisi elektronik tahun 1-nya margin kita yaitu 6%, sedangkan perputarannya yaitu sebesar 3%. Maka dapatlah ROI-nya sebesar 18%. Sedangkan pada tahun 2, marginnya yaitu 5%, mengalami penurunan. Sedangkan perputarannya menjadi 4%, mengalami kenaikan, sehingga ROI-nya menjadi 20%. Jadi, meskipun marginnya turun, divisi elektronik mampu meningkatkan tingkat pengembaliannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perputaran yang lebih besar daripada penurunan margin. Salah satu sumber dari peningkatan perputaran ini adalah kebijakan yang sengaja mengurangi persediaan. Dapat kita lihat bahwa aktiva operasi rata-rata yang digunakan tetap sama pada divisi Electronics, meskipun penjualannya meningkat sebesar 10%. Sedangkan kalau kita lihat pada divisi Medical Supplies, pada tahun 1-nya marginnya yaitu 3% dan perputarannya 6%. Sehingga ROI-nya menjadi 18%. Sedangkan tahun 2-nya marginnya mengalami penurunan menjadi 2,5% dan perputarannya tetap menjadi 6%, sehingga ROI-nya turun menjadi 15%. Jadi pengalaman divisi Medical Supplies ini kurang menggembirakan, karena tingkat perputarannya tidak berubah. Jadinya ROI-nya itu turun. Jadi divisi ini berbeda dari divisi Electronics, yaitu tidak mampu mengatasi penurunan marginnya. Nah, setelah melihat contoh soal tadi, kita dapat menemukan keunggulan-keunggulan dari metode ROI ini. Yang pertama, ROI ini mendorong manajer untuk fokus kepada penjualan, beban, dan investasi, sebagaimana yang diharapkan oleh seorang manajer investasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Nah, salah satu keunggulan dari ROI ini adalah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan sesuatu, apakah akan menambah atau mengurangi ROI. Contohnya di sini, manajer plastik division sedang mempertimbangkan saran dari direktur pemasaran untuk meningkatkan iklan. Jadi, direktur pemasaran itu yakin bahwa dengan kita meningkatkan iklan, penjualan kita akan naik sebesar 200.000. Sedangkan apabila kita meningkatkan iklan, beban kita juga pasti bakal naik menjadi 2.040.000. Maka dapatlah laba operasi apabila kita meningkatkan iklan sebesar 160.000. Sedangkan kalau kita tidak meningkatkan iklan kita sama sekali, penjualan kita akan jadi 2 juta dan beban kita tetap menjadi 1.850.000, sehingga laba operasi kita menjadi 150.000. Di sini, manajer plastik division dapat mengambil keputusan dengan cara melihat ROI yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita bisa hitung, kalau tanpa peningkatan iklan, ROI kita hanya 15%, yaitu dapatnya dari laba operasi dibagi aktiva operasi, yaitu 150 dibagi 1 juta. Dapatlah 0,15 atau 15%. Sedangkan jika kita meningkatkan iklan, maka ROI kita akan meningkat, yaitu rumusnya 160.000 dibagi 1.050.000, yaitu dapatlah 0,1524 atau 15,24%. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan adanya peningkatan iklan, ROI kita juga ikut meningkat sebesar 0,24%.
maka keputusan yang dapat diambil oleh manajer plastik division yaitu dengan meningkatkan iklan, sehingga ROI kita juga akan meningkat pada periode itu. Keunggulan yang kedua yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus kepada efisiensi biaya, yaitu dengan cara mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Sedangkan keunggulan yang ketiga yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi, dengan cara mengefisienkan penggunaan aktiva operasi pada perusahaan. Selanjutnya kita bahas kelemahan dari metode ROI ini. Yang pertama, ROI itu mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dan mengorbankan profitabilitas perusahaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Nah, kelemahan ROI di sini yaitu untuk pengambilan keputusan, kita pasti melihat keputusan mana yang menghasilkan ROI tertinggi. Padahal bisa jadi dengan keputusan yang hanya melihat persentase ROI itu, kita mengorbankan sesuatu yang lebih penting untuk keberlangsungan perusahaan. Contohnya pada soal berikut ini. Jadi, Cleansing Product Division berkesempatan melakukan investasi dalam 2 proyek pada tahun mendatang. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap investasi, tingkat pengembalian, dan ROI adalah sebagai berikut. Pada proyek 1, investasinya itu sebesar 10 juta, sedangkan laba operasi yang akan dihasilkan yaitu 1.300.000, sehingga menghasilkan ROI 13%. Untuk proyek 2, investasinya yaitu sebesar 4 juta, dan laba operasi yang dihasilkan adalah 640.000, sehingga ROI-nya menjadi 16%. Pada saat ini, kondisi perusahaan adalah ROI-nya sebesar 15%. Aktiva operasinya adalah 50 juta, laba operasinya adalah 7.500.000, dan tingkat pengembalian minimumnya adalah 10%. Nah, pilihan mana yang akan dipilih oleh manajer divisi kalau hanya melihat ROI? Nah, di sini ada beberapa alternatif. Yaitu alternatif pertama yaitu jika hanya memilih proyek 1. Jika hanya memilih proyek 1, laba operasi akan meningkat menjadi 7.500.000 ditambah 1.300.000 menjadi 8.800.000, dan aktiva operasinya juga akan meningkat menjadi 50 juta ditambah 10 juta menjadi 60 juta. Maka ROI yang didapatkan adalah 14,67%, yaitu menurun dari ROI perusahaan pada saat sekarang ini. Kemudian alternatif 2 yaitu hanya memilih proyek 2, maka laba operasinya akan menjadi 8.140.000, aktiva operasinya menjadi 54.000, dan ROI-nya meningkat menjadi 15,07%. Sedangkan alternatif ketiga yaitu memilih kedua proyek, maka laba operasinya menjadi 9.440.000, aktiva operasinya menjadi 64 juta, dan ROI-nya didapat 14,75%, menurun dari ROI pada perusahaan saat sekarang. Sedangkan alternatif keempat yaitu tidak memilih kedua proyek, sehingga laba operasi tetap menjadi 7.500.000, aktiva operasi tetap 50 juta, dan ROI tetap menjadi 15%. Nah, jika melihat ROI-nya, manajer divisi pasti akan memilih hanya dalam proyek 2, karena investasi tersebut akan meningkatkan ROI dari 15% menjadi 15,07%. Meskipun mampu memaksimalkan ROI divisi, proyek 2 sebenarnya membebani perolehan laba perusahaan. Jika proyek 1 yang dipilih, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 1.300.000, sedangkan kalau proyek 2 hanya 640.000. Akibatnya, perhatian yang hanya ditunjukkan pada ROI divisi merugikan perusahaan dalam bentuk hilangnya laba. Nah, kelemahan yang kedua yaitu ROI ini memfokuskan para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek perusahaan dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, perusahaan kan maunya ROI ini meningkat setiap periode. Cara meningkatkan ROI ini kan ada berbagai macam cara. Salah satunya yaitu mengurangi beban-beban. Benar kalau beban yang dikurangi itu adalah beban-beban yang tidak terpakai lagi. Misalnya beban yang tidak efisien untuk digunakan. Tapi bisa jadi untuk meningkatkan ROI ini malah manajer mengambil keputusan untuk mengurangi beban yang seharusnya itu tuh berguna untuk masa depan. Contohnya yaitu memberhentikan pegawai yang mempunyai gaji tertinggi.
Jadi di sini memang ROI tahun itu atau pada periode itu akan meningkat karena beban akan berkurang. Tapi namanya dia pegawai gaji tertinggi, bisa jadi dia adalah pegawai yang terbaik. Nah, dengan melihat seperti ini kan berarti perusahaan sudah memutus kontrak dengan pegawai terbaik. Bisa jadi itu tidak menguntungkan untuk keberlangsungan perusahaan pada jangka panjang, hanya menguntungkan untuk jangka pendek, yaitu biar ROI-nya meningkat. Kita masuk pada pengukuran yang kedua, yaitu dengan menggunakan laba residual atau residual income atau disingkat RI. RI adalah laba yang dihasilkan di atas target pengembalian investasi pada suatu pusat laba. Rumusnya yaitu RI sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Nah, kelebihan dari metode RI ini bisa kita lihat pada contoh soal. Nah, kita ingat kembali pada soal sebelumnya, yaitu manajer Cleaning Product Division menolak proyek 1 karena akan menurunkan ROI divisi. Namun keputusan tersebut membebani laba perusahaan. Nah, penggunaan laba residu sebagai ukuran kinerja akan mencegah kerugian ini. Laba residu untuk setiap proyek dihitung sebagai berikut. Pada proyek 1, laba residunya didapatkan dari 1.300.000 dikurang 10% dikali 10 juta. Dapatlah 1.300.000 dikurang 1 juta, hasilnya laba residunya sebesar 300.000. Untuk proyek 2, yaitu 640.000 dikurang 10% dikali 4 juta, sama dengan 640.000 dikurang 400.000. Dapatlah laba residunya sebesar 240.000. Nah, kedua proyek ini memiliki laba residu positif. Untuk tujuan perbandingan, laba residu divisi untuk setiap alternatif tersebut diidentifikasi sebagai berikut. Nah, pada soal sebelumnya kan dia juga punya 4 alternatif tuh untuk memilih mana yang akan menjadi keputusan terbaik. Maka di sini kita juga akan membuat 4 alternatif lagi, sama seperti yang tadi, tapi kita menambah pengembalian minimum untuk mendapatkan hasil laba residu. Jadi, pengembalian minimum ini dapatnya dari 10% dikali aktiva operasi. Contohnya untuk hanya memilih proyek 1 yaitu 60 juta dikali 10%, dapatlah 6 juta. Maka laba residu untuk alternatif 1 yaitu 8.800.000 dikurang 6 juta, dapatlah 2.800.000. Untuk proyek 2 yaitu 8.140.000 dikurang pengembalian minimum sebesar 5.400.000. Sehingga didapatlah laba residu 2.740.000. Sedangkan untuk memilih kedua proyek yaitu 9.440.000 dikurang pengembalian minimum sebesar 6.400.000, maka dapatlah laba residu sebesar 3.040.000. Sedangkan untuk alternatif tidak memilih kedua proyek, maka didapatlah laba residu sebesar 2.500.000. Nah, di sini kita dapat menghasilkan keputusan untuk memilih kedua proyek. Karena dengan memilih kedua proyek akan menghasilkan laba residu yang terbesar. Penggunaan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Sehingga akan terpilihlah alternatif memilih kedua proyek di sini, jika kita menggunakan perhitungan laba residu. Nah, RI ini juga memiliki kelemahan, yaitu dengan perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda bisa saja sulit karena tingkat investasinya juga berbeda. Selanjutnya yaitu untuk pengukuran yang ketiga, yaitu dengan menggunakan nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added atau disingkat EVA. EVA ini merupakan salah satu cara untuk menghitung laba residu. EVA ini merupakan laba bersih dikurang total modal biaya tahunan. Nah, hasil dari EVA ini apabila positif berarti perusahaan sedang menghasilkan kekayaan. Apabila hasilnya negatif berarti perusahaan sedang menyia-nyiakan modal. Dalam realitanya, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan laba atau menghasilkan kekayaanlah yang akan bertahan. Nah, untuk mencari EVA ini rumusnya yaitu laba bersih dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal terpakai. Nah, dengan menggunakan EVA ini akan mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan semata-mata pada pendapatan operasi tidaklah mencukupi. Di sini, EVA juga menggunakan biaya modal yang sebenarnya dalam perhitungannya.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Nah, di sini kita akan melihat cara menghitung EVA pada similar company. Jadi di sini sudah terdapat laporan laba rugi dari similar company, yaitu penjualan sebesar 480.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 222.000, maka dapatlah laba kotor sebesar 258.000. Kemudian dikurangi juga beban penjualan dan ADM sebesar 210.000, maka dapatlah laba operasi sebesar 48.000. Kita kurangi juga dengan pajak penghasilan sebesar 30% dari laba operasi, maka dikurangi sebesar 14.400. Dapatlah laba bersih sebesar 33.600. Di sini informasi tambahan yang harus kita dapatkan untuk menghitung EVA ini adalah jumlah modal terpakai sebesar 300.000 dan biaya modal aktual sebesar 10%. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan EVA-nya. Rumus EVA yaitu laba bersih dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Sama dengan 33.600 dikurang 10% dikali 300.000. Sama dengan 33.600 dikurang 30.000. Maka EVA yang didapatkan adalah 3.600. Di sini, EVA yang kita dapatkan yaitu bernilai positif. Artinya, perusahaan sedang menghasilkan kekayaan. Nah, sekian video saya untuk kali ini. Untuk buku referensinya saya menggunakan buku Hans Semawan, judulnya Akuntansi Manajerial, dan ada beberapa blog yang saya baca sebagai referensi. Nanti akan saya letak saja di deskripsi linknya. Sekian materi kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kinerja pada perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda disebutkan dengan rasio berbeda gitu guys. Menghasilkan laba lah yang akan bertahan di perusahaan-perusahaan yang menghasilkan laba atau